Shalom jemaat KWS Harapan Indah. Selamat bergabung di ibadah online kita. Saya percaya kalau kita semua ada dalam kondisi yang penuh dengan sukacita, kondisi yang penuh dengan pengharapan, karena kita tahu Allah kita Allah yang besar, Allah kita yang selalu memberikan harapan baru bagi kita semua. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Biarlah di ibadah kita yang singkat ini kita tetap mau mencari wajah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh membuka hati kita kepada Tuhan. Karena kita percaya dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, pada saat kita datang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan hadir bersama kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari setiap kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Buat cinta kasihnya, buat kesetiaannya yang gak ada habisnya dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mau bersyukur padamu. Terima kasih Yesus, sebab kau baik bagiku. Kasih-Mu yang terbesar, oh Tuhan. Kami memuji-Mu, kasih-Mu Tuhan. Oh, tiada berkesudahan dalam hidupku. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kasih-Mu segalanya bagiku. Terima kasih Yesus. Kami bersuka karena-Mu. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan.
Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Tuhan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kekuatanku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya padamu Tuhan ku berseru. Nama Yesus, nama Yesus.
Jesus, you're able to break every chance. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the seasons rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Come on, sing your love. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able. Jesus, you're able To break every chance. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Come on, sing your love. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able Jesus, you're able to break every chance. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Come on, sing power. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Come on, sing your power, Lord. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful,
benar Bapa. Kau lebih dari cukup untuk kami Tuhan. Kau lebih dari segala-galanya untuk kami Tuhan. Hanya Kau saja yang kami perlukan Tuhan. Hanya Kau saja yang kami butuhkan Tuhan dalam menjalani hidup kami Tuhan. Karena Kau adalah sumber dari segala-galanya Tuhan yang kami perlukan Tuhan. Dan sumber dari segala-galanya itu Tuhan ada di dalam hidup kami, tinggal di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan. Yang senantiasa Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Boleh membawa cahaya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kehidupan kami gak lagi sama Tuhan pada saat kami sebelum mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah Kau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah mengantar kita di bulan yang baru, di bulan Mei. Di minggu pertama ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan terambil dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Saya memberikan tema kelegaan. Mari kita membaca firman Tuhan ini dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang kelegaan, saya ingin membayangkan tentang ada orang yang sedang haus, lalu orang itu berusaha mencari air dan tidak mendapat. Sampai satu ketika dia memperoleh air tersebut dan dia meminum air tersebut. Saudara, saya bayangin bahwa orang itu begitu mengalami kelegaan yang luar biasa. Atau orang yang sedang lapar, orang yang sekian lama tidak mendapatkan makanan, tetapi satu ketika ada orang yang berkemurahan datang kepadanya dan memberikan makan kepada orang tersebut. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, sekian lama dia menahan rasa lapar, lalu dia mendapatkan makanan dan dia menikmati dengan lahap. Saya yakin orang itu mengalami sebuah kelegaan. Atau saudara-saudara kasih Tuhan, saudara pernah melakukan sebuah perjalanan yang panjang bersama dengan keluarga. Ratusan kilo saudara harus jalani. Mungkin perjalanan untuk berangkat, saudara akan menikmati oleh karena ada impian, ada sesuatu yang saudara akan kerjakan di sana. Saudara-saudara, tetapi pada waktu dalam perjalanan, saat kala saudara melihat jarak tempuh yang begitu panjang, dan rasanya saudara sudah berupaya, saudara sudah mengendarai kendaraan itu dengan baik, tetapi sekian lama rumah yang saudara impikan untuk saudara tiba di sana belum juga datang, belum juga sampai. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dan sampai pada waktunya, pada waktu engkau terus mengendarai kendaraan itu dengan kehati-hatian dan membawa saudara sampai ke depan rumahmu, masuk ke dalam rumahmu, maka saudara akan mendapatkan kelegaan. Nah, itulah yang saya katakan tentang kelegaan, sebuah perasaan plong di mana saudara merdeka, sudah lagi tidak lepas dari beban yang berat dan juga pulih dari setiap letih lesu yang saudara jalani. Itulah yang saya katakan tentang kelegaan. Bagaimana ada satu kegembiraan, sukacita yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, hari ini ada banyak orang-orang yang perasaannya belum plong, belum merdeka, belum merasa ada sukacita yang melimpah dalam kehidupannya oleh karena ada beban, oleh karena mereka letih lesu. Dan itu sebabnya Yesus datang kepada saudara dan saya ingin memberikan kelegaan kepada kita. Bagi saudara yang haus, saudara yang lapar, saudara yang saat ini sedang melakukan sebuah perjalanan yang panjang. Seperti perjalanan yang saat ini sedang kita lakukan bersama-sama. Hampir kita sudah melewati 2 bulan perjalanan di dalam mengatasi virus corona. Mulai pertanyaannya, sampai kapan virus corona ini akan berakhir? Saudara-saudara kasih Tuhan, percayalah Yesus hari ini sedang datang menghampirimu.
dengan segala sejuta pertanyaan-pertanyaan yang ada yang membuat engkau sedang merasa terletih lesu, membuat engkau merasa terbeban berat, Yesus akan datang. Sebagaimana orang-orang yang haus berusaha mencari air supaya mendapatkan kelegaan. Bagaimana orang-orang yang lapar berusaha mencari makanan, mengais makanan, bekerja dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan makanan. Begitu juga bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang hari ini engkau letih lesu, hari ini engkau sedang terbeban berat. Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya saudara mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan? Dari pembacaan Alkitab yang kita lakukan, maka kita menemukan beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah di ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang pertama yang harus saudara dan saya lakukan adalah percaya bahwa Yesus mengetahui semua beban kita. Supaya saudara dan saya mengalami kelegaan, saudara harus mengakui bahwa Yesus lebih tahu tentang apa yang sedang terjadi di atas kehidupanmu. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku. Pada waktu Yesus berkata, marilah kepadaku, karena Yesus tahu saudara dan saya sedang mengalami sebuah persoalan. Saudara dan saya tidak lepas daripada pergumulan. Saudara dan saya tidak pernah lepas daripada segala beban yang berat yang harus kita pikul. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus tahu dampak daripada COVID-19 yang saat ini sedang terjadi atas kehidupan kita. Saudara-saudara, Yesus tahu oleh karena Dia adalah Allah yang Maha tahu. Bahkan sebelum saudara mengutarakan di dalam doa-doamu, Yesus tahu. Orang lain mungkin setelah mendengar engkau menceritakan pergumulanmu, mereka pura-pura tidak tahu. Tetapi hari ini tatkala engkau mengungkapkannya kepada Yesus Kristus, maka Yesus adalah Allah yang Maha tahu. Yesus akan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Saudara-saudara kasih Tuhan, itu sebabnya mari datang. Ingat saudara-saudara kasih Tuhan, kita bukan Superman, kita bukan superhero. Jadi jangan pernah malu untuk mengakui ketidaksanggupan kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Yesus datang untuk mengundang saudara dan saya untuk datang kepadanya. Yesus ingin supaya saudara dan saya jujur untuk mengungkapkan beban kita. Ada seorang yang bernama Edwin Cole yang mengatakan kejujuran adalah awal pemulihan. Saudara harus berani untuk terbuka kepada Yesus. Karena kita tidak pernah jujur. Mengapa ada banyak orang-orang tidak mengalami kelegaan? Karena mereka tidak pernah jujur. Mereka tidak mengakui keberadaan mereka yang sedang haus. Mereka tidak mengakui bahwa keberadaan mereka sedang lapar. Mereka tidak mengakui bahwa mereka sedang letih lesu. Mereka tidak mengakui keberadaan mereka yang sedang berbeban berat. Mari terbukalah kepada Tuhan dan utarakanlah semuanya kepadanya. Saudara-saudara, ada satu kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Ada seorang bernama Art Berg. Seorang yang ada di Amerika, saudara-saudara. Dia adalah seorang atlet yang berbakat, memiliki masa depan yang luar biasa. Bukan saja dia seorang atlet yang berbakat, tetapi juga seorang pengusaha konstruksi dan memiliki seorang tunangan yang baik dan yang cantik, saudara-saudara kasih Tuhan. Satu ketika di malam Natal, menjelang pernikahan yang sudah direncanakan oleh bersama dengan tunangannya. Dia membawa mobil, saudara-saudara, dari rumah menuju rumah kekasihnya, saudara-saudara kasih Tuhan. Untuk merampungkan setiap persiapan pernikahan yang sudah semakin dekat. Nah pada waktu dia membawa kendaraan, dia dengan membawa kendaraan itu dengan tubuh yang sudah lelah. Oleh karena begitu banyak aktivitas menjelang waktu-waktu liburan itu, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan pada waktu dia mengendarai sebuah kendaraan, dia tidak melihat ada pembatas jalan. Akhirnya mobil yang ditumpangi menabrak pembatas jalan itu dan mobil itu akhirnya masuk ke jurang. Dan pada waktu dia masuk ke jurang, Art Berg ini akhirnya terlempar dan kepalanya terbentur dengan tanah, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan pada waktu kejadian itu, saudara-saudara, akhirnya ada kelumpuhan yang dialami oleh Art Berg ini, saudara-saudara. Dari dada sampai ke bawah seluruh organ tubuhnya lumpuh. Dan dokter berkata kepadanya bahwa dia tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Saudara-saudara, di tengah situasi seperti ini, orang-orang datang kepadanya, teman-teman baiknya datang dan menasihati agar ia melupakan pernikahan bersama kekasihnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Pada waktu Art Berg takut dan mulai putus asa. Tetapi ada seorang ibu yang selalu mendampinginya. Ibu yang sudah melahirkan dan membesarkannya. Ibu yang selalu mencintainya.
Ibu itu datang kepada anaknya dan berkata, "Nak, hal sulit membutuhkan waktu. Hal mustahil perlu waktu sedikit lebih lama." Saudara-saudara, kata-kata dari ibu yang betul mencintainya, dia taruh di dalam hatinya. Dan dari kata-kata ibu yang mencintainya itulah, maka harapannya muncul. Impiannya mulai kembali lagi. Saudara-saudara, akhirnya mulai berlatih keras hingga akhirnya saudara-saudara ia bisa mandiri. 11 tahun kemudian ia kembali memimpin perusahaannya. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, dia bisa menyetir, dia bisa berolahraga. Dan serta dia menikah dengan tunangannya dan diberkati dengan seorang anak. Saudara-saudara, sekarang Albert menjadi pembicara profesional dan penulis buku yang mendorong dan memotivasi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya belajar dari kisah ini bagaimana ada seorang ibu yang mengetahui tentang keadaan anaknya di tengah situasi yang sangat-sangat felix pada saat itu. Di tengah sepertinya tidak ada jalan. Di tengah segala hidupnya sudah hancur. Beban yang begitu berat yang menindih kehidupannya. Saudara-saudara, seorang ibu yang mengerti dan membisikkan kata-kata harapan. Kata-kata untuk menguatkan, kata-kata untuk menghibur. Dan akhirnya Albert bangkit dari keterpurukannya. Saudara, itu seorang ibu. Dan ada engkau punya Yesus yang lebih tahu tentang keadaanmu. Engkau punya Yesus yang tahu tentang keberadaan beban beratmu. Engkau punya Yesus yang tahu tentang keadaanmu. Yesus selalu datang kepadamu dan menawarkan kelegaan. Yesus datang. Yesus tahu. Marilah kepadaku. Itu yang dikatakan Yesus. Yesus mengundang kepada saudara untuk datang kepadanya mengutarakan keadaanmu. Yesus sudah membisikkan kata-kata penuh dengan harapan. Yesus sudah menyatakan, memberikan iman kepadamu. Yesus sudah menguatkan engkau untuk kau meraih mimpi-mimpimu, kau mengalami kemenangan-kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kebenaran ini mengingatkan kepada saudara dan saya untuk bangkit. Karena engkau punya Yesus yang selalu untuk mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tahu semua beban, letih lesu yang sedang kita hadapi hari ini. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang saya ingin ajak untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus saudara dan saya lakukan sehingga saudara dan saya mengalami kelegaan di tengah letih lesu dan beban berat yang sedang menindih kehidupanmu. Yang kedua adalah mengizinkan Yesus memikul kuk bersama dengan kita. Ayat 29 sampai 30. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini sangat menarik. Karena apa? Karena Yesus tidak berkata kepada saudara dan saya untuk memikul beban sendirian. Yesus menawarkan dirinya sebagai sahabat yang bersedia untuk memikul kuk bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus bukan saja bersedia memikul kuk berapa berat, tetapi juga berapa lama. Yesus sudah menawarkan bukan saja beban, letih lesu yang kau sedang alami saat ini. Tetapi berapa lama pun beban yang kau sedang pikul, letih lesumu yang saat ini sedang kau jalani. Yesus tetap setia. Di ayat 29 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Ayat 29 ini mengingatkan kepada saudara dan saya, mari jangan pernah mengeluh. Saudara dan saya jangan pernah mengeluh di atas segala sesuatu. Oleh karena apa? Ada Yesus yang siap untuk memikul bebanmu bersama-sama. Pada saat kita mengeluh, belajarlah kepada Yesus. Ayat 29 mengatakan, belajarlah kepadaku. Saya teringat dengan pada waktu Yesus mati di kayu salib. Siapa yang peduli pada waktu Yesus menderita? Siapa yang menemani Yesus pada waktu mati di salib? Bukankah para murid-murid yang selama ini selalu berdekatan dengannya mulai meninggalkan mereka, meninggalkan Yesus. Namun saudara-saudara, pada waktu Yesus memikul salib, ingat Yesus itu melakukannya seorang diri. Yesus tidak mengeluh, Yesus tidak pernah kecewa, Yesus tidak pernah marah kepada murid-murid. Karena Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Yesus adalah seorang yang rendah hati. Itu sebabnya mari jangan pernah mengeluh.
Jangan terus menggerutu dan di tengah keadaan yang sedang kita alami saat ini. Kalau kita baca ayat 30. Ayat 30 mengingatkan kepada saudara saya agar jangan pernah menyerah. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada saat kita menyerah karena kuk yang Tuhan izinkan, ketahuilah bahwa kuk tersebut tidak seberat apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau bayangkan. Kita berpikir kalau kita sedang mengalami saat-saat yang sulit, lalu kita berkata bahwa terlalu berat. Saudara, firman Tuhan mengatakan ternyata pikuk yang Tuhan izinkan dipasang di atas kehidupan kita itu enak. Oleh karena apa? Karena engkau tidak memikulnya sendirian. Saudara-saudara ya kasih Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, Paulus adalah orang-orang yang mengalami sendiri bagaimana ia dapat memikul beban yang semestinya tidak dapat dipikul secara manusia. Kekuatan manusia siapapun tidak dapat memikul suatu keadaan yang sulit. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, kalau Bapak Ibu membaca secara perlahan, maka saudara dan saya akan sangat-sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan di ayat 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Ayat 8 mengatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Dia tidak terjepit sekalipun di tengah keadaan tertindas. Karena dia percaya, dia ada yakin, dia izinkan Yesus untuk memikul beban yang sedang dipikulnya. Tidak habis di situ. Kami tidak habis akal namun tidak putus asa. Saudara, di tengah keputusasaan banyak orang. Tetapi Rasul Paulus mengatakan kami tidak putus asa di tengah kehabisan akal. Kenapa Rasul Paulus dapat mengalami semuanya itu? Karena dia mengizinkan Yesus untuk memikul bersama-sama dengan dirinya. Ayat 9 mengatakan kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kenapa dia tidak ditinggalkan sendirian tatkala dianiaya? Karena ada Yesus yang selalu memikul beban yang sedang dipikulnya. Dan bahkan dikatakan kami dihembaskan namun tidak binasa. Saudara, ayat-ayat yang kita sudah baca, Rasul Paulus mengingatkan di tengah keadaan yang genting, di tengah keadaan yang sepertinya tidak ada pertolongan, sepertinya tidak ada jalan lagi. Tetapi semuanya itu dapat dia pikul, dia bisa jalani. Oleh karena apa? Rasul Paulus mengizinkan Yesus untuk bersama-sama memikul beban yang saat ini sedang dia pikul. Saudara-saudara kasih Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat agar pengalaman hidupnya, pengalaman apa yang sedang dialaminya itu dibagikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dan ini juga menjadi sebuah hal kebenaran yang harus menyadarkan kepada kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tolong garis bawahi, pencobaan-pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan manusia, kekuatan saudara dan saya. Mengapa pencobaan-pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan kita? Karena ada Yesus yang selalu mendampingi saudara dan saya untuk memikul setiap beban-beban yang kita pikul selama ini. Mari Bapak Ibu Saudara, pikul kuk bersama Yesus dengan sukacita. Dan tetap setia sampai akhir. Karena Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Karena Yesus selalu ada bersamamu, menemanimu. Dia adalah seorang sahabat yang mengerti tentang keadaan kita. Dia seorang pribadi Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Untuk benaran firman Tuhan ini. Mari kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Engkau mengundang setiap kami yang letih lesu dan berbeban berat. Pada waktu Engkau menawarkan hal itu karena Engkau mengetahui bahwa setiap kami sedang mengalami sebuah keadaan. Setiap kami pasti mengalami sebuah situasi-situasi yang berat.
situasi di mana kadang-kali kami merasa letih lesu dengan masalah-masalah yang sedang kami jalani. Itu sebabnya Yesus menawarkan untuk kami datang kepadanya. Biarlah kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau terbuka, kami mau jujur di hadapan-Mu. Kami tidak menganggap bahwa diri kami sanggup untuk melewati semua keadaan-keadaan yang pelik yang saat ini sedang terjadi di tengah keadaan bangsa kami dan khususnya buat diri kami bersama dengan keluarga kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaruh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengetahui. Dan hari ini Engkau ada bersama kami dan Engkau sedang berbicara kepada kami. Engkau sedang menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Engkau sedang memberikan kekuatan bagi kami. Engkau sedang hadir bersama kami untuk membangkitkan iman kami, membangkitkan harapan kami, membangkitkan mimpi-mimpi kami, membangkitkan segala sesuatu yang hilang di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau datang kepadamu Tuhan. Dan hari ini kami mulai disadarkan bahwa ternyata apa yang sedang kami pikul selama ini, ternyata kami tidak pikul sendirian. Ada Yesus selalu mendampingi kami. Ada Yesus yang selalu ada bersama dengan kami. Itu sebabnya kami tidak mau mengeluh. Itu sebabnya kami tidak mau menyerah. Itu sebabnya kami tidak mau untuk meninggalkan Engkau. Kami tetap setia. Kami untuk tetap mengampiri Engkau. Kami mau menyelesaikan sampai kepada akhirnya. Di mana kami menemukan jalan yang telah dibukakan oleh Tuhan. Dan kami boleh menjadi pemenang-pemenang. Kami memperoleh setiap harapan-harapan yang hilang. Segala mimpi-mimpi, segala berkat-berkat yang sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kami. Tetapi itu Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk kami nikmati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang hari ini kami sudah pelajari. Yang hari kami ini sudah kami dengarkan. Itu sebabnya biarlah Engkau jamah setiap anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada. Tatkala mereka meletakkan tangan dan mengangkat tangan. Tuhan kami berdoa. Engkau mengetahui secara pasti keberadaan mereka. Ampiri mereka. Sentuh hati mereka. Berikan rasa kelegaan di dalam kehidupan mereka. Sekalipun di tengah keadaan yang berat. Kami percaya bahwa Allah hadir dalam kehidupannya. Allah sedang menanggung, memikul kuk yang harus mereka jalani saat-saat ini. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang mampu untuk melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan dan hanya untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari ambillah roti dan juga cawan yang berisi anggur. Dan kita mau berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah boleh dengar. Karya kematian-Mu di kayu salib sudah menghancurkan setiap ikatan-ikatan kami. Ikatan dosa, ikatan kematian sudah dihancurkan. Kematian Yesus di kayu salib sudah memberikan kehidupan bagi roh kami. Itu sebabnya hari ini kami datang. Kami bersyukur di mana kami boleh melakukan perjamuan kudus. Di tangan kami ada roti dan juga anggur. Kami berdoa memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tatkala kami makan roti ini dan minum cawan ini, biarlah berkat daripada Allah Maha Tinggi turun di atasnya. Sehingga mendatangkan kekuatan bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa di surga. Itu sebabnya kami akan makan dan minum dengan iman. Kami bersyukur buat janji-janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya mengajak kita untuk mengangkat roti yang ada di tangan kita. Mari kita dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Bapak Ibu, kalau engkau bergumul dengan sakit penyakit, percayalah Yesus yang sudah mati, Yesus juga yang sudah menanggung setiap sakit penyakit kita. Percayalah dengan imanmu. Mari kita, sebelum kita minum, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, materaikanlah firman-Mu dan materaikan juga perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan menyampaikan pengumuman selama sepekan untuk Gereja Cewek Harapan Indah. Jangan lupa kita ada doa online dan pendalaman Alkitab setiap hari jam 19.00 dan ibadah online kita setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan bisa dilihat, bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Dan itu saja pengumumannya untuk selama sepekan ini. Saya serahkan kepada hambanya Om Edi. Ya, shalom. Ya, terima kasih kepada tim Praise and Worship yang sudah memimpin kita di jalannya ibadah hari ini. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sangat bersyukur di mana kami sudah memasuki bulan yang baru, bulan Mei Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang bulan April yang telah kami lewati. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak terhitung. Dan itu dibuktikan sampai hari ini kami boleh ada di dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari demi hari. Walaupun begitu berat, tetapi Tuhanlah yang memampukan kami. Tuhanlah yang senantiasa bersama kami. Itu sebabnya kami selalu mengizinkan Engkau untuk berjalan bersama dengan kami, untuk menyertai kami, melindungi kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa terus buat bangsa Indonesia. Tuhan tolong Indonesia untuk mengatasi penyebaran virus corona yang ada di sekitar kami. Kami percaya hanya anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhanlah yang akan memampukan bangsa Indonesia berjuang mengatasi penyebaran virus corona yang masih terus kami alami sampai hari ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat orang-orang yang kami cintai. Buat suami kami, buat istri kami, buat orang tua kami, buat anak-anak kami. Biarlah mereka senantiasa ada di dalam kasih-Mu yang melimpah. Dimanapun mereka berada, beraktivitas lama di rumah maupun juga tatkala mereka harus mengerjakan tanggung jawab mereka di luar rumah. Kami menyerahkan semua kehidupan kami, anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan sampai hari ini, dan biarlah kasih kami tidak pernah berubah. Dengan keadaan seperti ini, biarlah kami semakin hari semakin lebih dekat lagi, semakin setia kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita dan kita memperkatakan perkataan iman. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Haleluya, haleluya. Mari kan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ibadah hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.